Sejarah dan teori sosial. Objek kajian ilmu sosial dan humaniora. Objek kajian dari ilmu sosial dan humaniora adalah manusia dan lingkungan. Manusia dapat dilihat sebagai individu dan kelompok. Masing-masing dari disiplin ilmu memiliki sejarah kelahiran. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, hal ini disebut ontologi. Sementara cara ilmu tersebut dipelajari disebut sebagai epistemologi. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial memiliki hubungan timbal balik. Sejarah membutuhkan ilmu-ilmu sosial dalam hal deskripsi dan analisis. Ilmu-ilmu sosial pun membutuhkan sejarah untuk melakukan pendekatan atau metode untuk mendapatkan kecenderungan serta pola-pola umum sebelum dapat meramalkan atau memprediksi masa yang akan datang. Kartodirjo 1922-209. Kemudian bagaimana hubungan timbal balik antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Hubungan sejarah dengan ilmu sosiologi. Hubungan sejarah dengan ilmu sosiologi. Sejarah menyajikan kehidupan manusia di tengah lingkungan geografis dan sosialnya. Setiap masyarakat manusia senantiasa terikat oleh struktur sosial, proses-proses sosial, serta perubahan demi perubahan yang melibatkan jalinan unsur-unsur sosial. Lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial dengan lapisan dan stratanya masing-masing. Sosiologi sangat membantu sejarah, terutama dalam memahami interaksi atau hubungan antar manusia serta membantu menjelaskan aktivitas bersama manusia dan masa lampau. Hubungan sejarah dengan ilmu geografi. Hubungan sejarah dengan ilmu geografi. Ilmu geografi berkaitan dengan latar geografis tempat sejarah terjadi. Dimensi ruang ini membantu menjelaskan kejadian sejarah terutama yang berhubungan dengan lokasi, kondisi, struktur, dan bentuk tanah. Hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu bantu yang menunjang penelitian sejarah. Ilmu ekonomi dan sejarah itu sama-sama termasuk ke dalam ilmu sosial, yaitu ilmu yang membahas interaksi manusia dan lingkungannya. Itulah kenapa di SMP pelajaran ekonomi dan sejarah itu digabung, oleh karena berasal dari rumpun ilmu yang sama. Di sejarah disebutkan bahwa bangsa Eropa pergi ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dengan belajar dari masa lalu, kita juga dapat belajar supaya perekonomian dapat lebih baik. Banyak kebijakan pemerintah kolonial di masa lalu yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Misalnya untuk memahami sejarah perdagangan rempah-rempah di Nusantara pada abad ke-16 sampai abad ke-18, maka tidak dapat dipisahkan dari pesan kongsi dagang Hindia Belanda Timur, yakni VOC. Hubungan sejarah dan antropologi. Pada dasarnya, sejarah lebih banyak memfokuskan kajiannya pada manusia dan mengasahnya. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Perkembangan sejarah sendiri memperlihatkan bahwa kebudayaan manusia senantiasa berkembang seiring perkembangannya hubungan antara manusia yang semakin intens. Sejarah menggambarkan manusia dan masyarakat masa lampau, dan penggambaran tersebut juga mencakup kebudayaan yang antara lain kepercayaan, mata pencaharian, dan teknologi. Hal ini menyebabkan sejarah tidak dapat menghindar dari keharusan untuk mengapresiasi antropologi sebagai salah satu perangkat kajian dan analisanya. Politik merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat mempengaruhi terjadinya perubahan. Tentang sejarah manusia bahkan sangat didominasi oleh pergaulan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan demi perubahan. Tidak hanya dalam hal pemerintahan, melainkan juga wilayah, pola hidup dan pola hubungan yang kemanusiaan yang lebih luas. Hal ini menjadikan menyelidikan sejarah tidak mungkin menghindarkan dari memanfaatkan ilmu politik sebagai perangkat analisis. Hubungan sejarah dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi berkaitan dengan mental dan kejiwaan manusia. Manusia yang memiliki optik kajian sejarah tidak hanya sekedar dijelaskan mengenai tindakan yang dilakukan dan apa yang ditimbulkan dari tindakan itu. Hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Penggunaan psikologi dalam sejarah melahirkan fokus kajian sejarah mentalitas.